Om. Patuh udah dibagikan teman-temannya. Sudah, Pak. Oh, udah ya. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dari judul dulu. Ada yang saya koreksi. Banyak. Yang dari judul ada yang saya koreksi. Aman semua berarti. Ada Pak Dokter. Saya Oh, Bapak Bapak tulis. nanya, kirain mau nyebutin namanya. Iya. Nanya lu mau Kita Jaro. nungguin. Kita nungguin deh. Nanya. Ya Pas Allah, saya Zaro. ada tulisannya, tapi saya nggak bisa baca apaan. Tulisannya, Pak. Tulisannya, Pak. Mohon maaf. Ke tulisan Ya, dokter, Pak. Saya nggak bisa baca, Pak. apa? Saya juga nggak tahu tulisannya apa maksudnya, Pak. Mau nanya. Difotoin aja nanti Oke, ditaruh di chat itu. saya kirim di kolom chat ya, Pak. Ya. Pak Arif apa Pak Arif? Saya disuruh tambah satu lagi variabelnya Pak Dokter. Ya. Sementara saya udah buat dua. Ah, Coba Oh, di chat Pak Arif. oh ya baik Pak. Yang pertama, Bu. Ini siapa nih Bu? Bu Astri, mana Bu Astri? Pak. Nah, yang pertama ini, Ibu mau eksperimen apa survei? Kalau dari sisi judul itu eksperimen, tapi di dalam kurungnya itu survei. Nah, Ibu mau kemana? Eksperimen. Eksperimen, berarti yang surveinya ini dihapus nih, ada kan? Oh iya, iya Pak. Jadi Eksperimen. Nah, yang kedua nanti Bu tambah landasan teorinya ya. Oh baik Pak. Nah, itu catatan saya tuh. Iya Pak. Oke, siapa lagi? Pak Arif? Iya Pak. Oh, udah Udah saya ketik Pak. Di diketik. koreksian Bapak, kata evaluasi dicoret. Kemudian penggunaan past tense dan adjektif, Ya, Bapak minta tambahkan tambah satu satu lagi lagi. Pak, karena Bapak ini kan bukan survei ya, bukan Oh survei. iya. Eh, ini kan Bapak evaluasi kan? Iya Pak. Evaluasi, jadi nanti kalau evaluasi itu hanya dua nih rumusan masalahnya, minimal tiga. Oh. Jadi evaluasi dicoret, kemudian tambahkan lagi ya Pak. Tetap evaluasi Oh begitu. atau analisis saja. Ini Analisis. judulnya begini. Analisis penggunaan past tense dan adjektif. Satu lagi, minimal tiga kalau analisis. Oh begitu, baik Pak. Kalau novel kan dua, lagu dua, novelnya dua. Kalau Bapak ini, yang Bapak analisis kan satu, tapi objek yang dianalisis minimal tiga. Oh, mohon saran Pak, tambahnya apa ya Pak kira-kira? Apa kira-kira kalau ini?
Selain penggunaan past tense, adjektif apa Bapak Ibu? Ada masukan nggak? Verb. Verb ya, kata kerja ya. Ya, Verb, boleh. kata kerja. Cocok mana, verb atau conjunction? Teman-teman mau narahan. Conjunction juga bisa, tapi lebih ke verb. Lebih verb ya, karena Ya, tenses ya. persis Oke. kan? Ya, Grammar baik. itu. Ya, Oke, makasih Bu Mary. sama-sama Pak. Demikian ya Pak Dokter, demikian ya. Jadi Mm-mm. saya tambah verb ya Pak Dokter. Evaluasinya Bapak ganti analisis ya. Analisis baik siap. Atau nggak usah dipakai nggak apa-apa, langsung aja penggunaan gitu. Penggunaan past tense, verb, Koma, verb dan dan adjektif terhadap pada, padanya pada ganti Bapak pada ya. pada kemampuan menulis teks recount. Ya, gitu. Baik, siap. Makasih Pak Dokter. Terus Zahra, terus siapa Pak. lagi? Tadi Bu Astri udah, Bu Zahra. Ya, Pak. Ini tata tulisnya perlu dirapikan ya Bu Zahra ya. Oh, justify ya Pak, rata kanan kiri. Iya, Oh iya, maaf Pak, iya. Ya, maaf saya belum rata kanan kiri. ya, Udah itu saja Pak. iya, iya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terus Bu Putri. Putri ini, Bu Pak, Putri ini kirim kerangka mana ya berpikir. Pak? Iya Pak. Saya Pak. Kerangka berpikir. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ya, kerangka berpikirnya kenapa Pak? Nanti kita bahas satu-satu. Siap, oke. Terima Terus kasih Pak. apa lagi? Aku tunggu bentar, kirimnya ke WA Bapak ya? Boleh. Kirimnya di Kolom chat Mary, kolom chat. Chatbox Ibu Mary, chatbox. Ini Kalau juga saya Pak Putri Andini. Ini juga tata tulis nih Bu Putri nih. Ya, tata tulis dalam paragraf dirapikan. Terus penulisan kerangka berpikir, lihat contoh yang di materi. Berarti ini kerangka berpikir ya sama tata tulisnya ya. Oke, nanti kita bahas. Sekarang saya mulai dari latar belakang. Ada nggak catatan saya tulis latar belakang Bapak Ibu? Di tulisan Bapak Ibu Saya ada nggak nggak? ada. Di catatannya. Saya Pak, paketnya Pak masih di JNE tesis yang dikumpulkan. Oh, belum. Oh ya. Jadi nanti latar belakang itu Bapak Ibu nanti harus ada masalahnya ya. Yang ini nih. Rata-rata yang di latar belakang masalahnya di sini belum ada ini. Apa masalahnya tuh? Misalkan raport pendidikan gitu ya. Sama penelitian orang lain yang mengatakan bahwa fenomena Y ini ada celah masalah yang Bapak Ibu perlu untuk diteliti. Ya. Itu di latar belakang rata-rata. Terus dari latar belakang yang identifikasi masalah ada nggak? Identifikasi masalah, Bapak Ibu sudah bentuk pernyataan belum? Ya, sudah bentuk pernyataan belum? Udah Pak. Nah, sebelum ke situ ini dulu deh nih. Ini penilaian saya itu ada 10 Bapak Ibu, latar belakang sampai pada hipotesis jika ada. Kalau yang saya tulis hanya latar belakang, berarti 2, 3, 4-nya Bapak Ibu sudah oke, gitu ya. Kalau yang saya tulis rumusan masalah tujuan, oh berarti 8-nya oke, gitu ya.
dari penilaian ini. Kemudian pokoknya yang saya tonjolkan itu yang Bapak Ibu perlu untuk ditelaah lagi. Saya tulis di paling depan tuh. Jadi 10 poin ya. Kalau 5 poin saya tulis berarti 5 poinnya Bapak Ibu udah oke. Nah, sekarang latar belakang tadi udah, sekarang yang identifikasi masalah. Ada nggak yang saya tulis yang bermasalah identifikasi masalah? Ada? Apa udah oke Nggak tahu semua? Pak, tulisannya nggak jelas. Maaf Pak. Pak, itu punya aku udah ada, udah aku kirim. Siapa? Yang judul atas nama Florence Mary Yanti. Iya, Ya Pak, aku ini nggak jelas Pak tulisannya Pak, maaf ya. judul perlu didiskusikan. Judul dan isi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan itu perlu didiskusikan. Oke. Landasan teori masih sedikit, kerangka Hmm. berpikirnya belum jelas. Hmm. Nah, itu Ibu perbaiki tuh Oke, baik. Siap. ya. Jadi judulnya ini perlu didiskusikan dulu ini. Judul Ibu ini adalah PTK, Penelitian Tindakan Kelas. Di kita itu tidak bisa PTK. Oke. Oke, Pak. Ya, Ya. baik. Nah, Ibu bisa memilih judul, survei, atau apa namanya eksperimen. Boleh. Nah, dari judul ini kan masih dua variabel nih. Ada istilah pendekatan pembelajaran. Ini kan Ibu pakai nih. Kemudian ada kata penggunaan penguasaan tata bahasa Hmm. atau grammar. Grammar ini bisa jadi Y, bisa juga jadi X. Oke. Tinggal nambah satu variabel Oke, baik. ya. Baik, Pak. Misalkan berarti judulnya eh, ikutin aja. Ibu mau kuali apa kuanti? Balik. Mau Kuanti deh, Pak. mau kuanti berarti kuanti berarti judulnya adalah pengaruh persepsi atas pendekatan pembelajarannya. Oke. Dan penguasaan tata bahasa. Penguasaan atau grammar. Penguasaan tata bahasa terhadap apa Bu? Mau kemana nih? Keterampilan menulis. Ini tata bahasa berarti menulis ya? Hah? Kalau ya, ya menulis, Pak. Menulis apa nih? Menulis teks apa? Naratif mungkin Pak bisa, Pak. Oke, teks Naratif. naratif dalam kurung survei pada mana nih? SMA ya? SMA SMA swasta di Bekasi, kota apa kabupaten? kota. Kota Bekasi. Nah, ini judulnya nih. Nggak muncul, Pak. Mana muncul? Baik, Pak. Ini Bu Rahma ya, perlu didiskusikan lagi nih judulnya.
Bu Rahayu, Ibu mau kemana ini judulnya? Halo, ada Bu Rahayu? Ya, Dok. Ibu mau kemana nih judulnya nih? Itu ceritanya saya itu mau menerapkan prinsip pembelajaran yang CLT itu Berarti terhadap eksperimen keterampilan ya kan? berbahasa. Berarti eksperimen. Iya, eksperimen, iya. Oke. Nah, judul ini baru 2 variabel nih. Hmm, Jadi judulnya itu adalah eksperimen ya. iya, iya. Eksperimen berarti pengaruh berarti pendekatan pembelajaran. Pengaruh pendekatan pembelajaran ya. Nah, nanti pendekatan pembelajarannya Ibu pakai 2. Oh, 1, harus 2 ya, Dok. ya, karena nanti 2 sekolah. 1 sekolah buat eksperimen, 1 sekolah buat kontrolnya. Hmm, Nah, sekolah yang eksperimen itu, yang Ibu akan lakukan eksperimen itu menggunakan pendekatan pembelajaran komunikatif language teaching. teaching. Ya, yang satunya pakai konvensional. Nah, dannya ini pakai apa nih? Satu variabel lagi. Pakai apa ya? Dan apa ya? Terhadap keterampilan Bicara. berbicara bahasa Inggris. Kira-kira kalau keterampilan berbicara bahasa Inggris apa yang perlu dikuasai selain pembelajaran, pendekatan pembelajaran? Hmm, komunikasinya. Oh, bukan. Yang harus dikuasai apa? Vocab. Ya, salah satunya misalkan vocabulary, itu apa lagi? Ya. Ya, bantu Terus Miss. Kalau berbicara, verb kan verbnya Hmm? masuk juga, Pak. apa? Verb Wawancara. atau verb. Penguasaan apa? Penguasaan kosakata. Oh, bisa Terus udah juga gitu. sih. Iya, Contoh ya, penguasa. misalkan Iya, penguasa penguasaan kosakata atau Nah, vocab dan kata kerja. Kan dia mau eksperimen kan? eksperimen, jadi 2 Iya. aja. Ada 2. Yang satu Ibu pakai pendekatan pembelajaran dan penguasaan kosakata terhadap keterampilan berbicara bahasa Inggris. Inggris. Eksperimen pada SMP atau SMA? SMP. Negeri apa swasta? Eh, swasta. Di SMP PGRI di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Bogor. Nah, begitu judulnya ya. Dok, mohon maaf minta diulangi lagi 1 kali lagi. Pengaruh Apanya? pendekatan. Itu ada di chat. Oh iya iya. Oh iya iya. Terima kasih banyak, Dok. Alhamdulillah. Terus siapa lagi? Ini Bu Kuni Handayani. Jadi Bu Kuni itu dirumuskan kembali penulisan rumusan masalah, tujuan, dan kerangka berpikir sesuai dengan penelitian kualitatif. Terus keteraturan paragrafnya, jadi diatur ya, di landasan teorinya, tata tulisnya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya Bu ini ya. Iya, baik, Pak.
Bagian bawahnya nggak terlihat soalnya. Berarti Iya. yang di bagian bawah itu yang ininya ya Pak, Hmm? keteraturan tulisannya Iya. ya, paragrafnya. Peraturan Iya. paragraf dalam landasan teori. Baik, kasih banyak Pak. Terus siapa lagi? Terus Bu Nurlina, Iya, Pak. tambahkan data masalah di latar belakang. Oh, Yang ini maksudnya Bu. bagaimana, Pak? Apa? Yang ini ditambahin ya Bu di sini ya. Sebentar, Bapak, maaf, tidak kelihatan, Bapak. Agak diperkecil. Oh ya, sebentar. Di mana, Pak, ditambahkannya? Di sini nih. Ini udah Mm-mm. kelihatan belum? Sudah, Pak. Ada hasil observasi ke guru? Iya. Ada nggak di situ? Nah, Ibu tambahkan ini ya. Oh, Kemudian baik. raport pendidikan ada nggak, Ibu? Data raport pendidikan. Harusnya ada sih, Pak. Bentar. Maksudnya Ibu tambahkan di latar belakang itu ya. Oh iya, ininya belum datang sih. Saya mau bandingkan dulu dengan inian saya. Eh, nanti kalau Ibu saya bilang masalahnya, jadi paling tidak 4 dari ini tuh 2 harus 3 lah paling tidak harus ada ya Bu ya. Oh, baik. Baik, Pak. Ya. Berarti di hasil harus ada, andaikan saya sudah ada, mungkin hanya satu mungkin ya, Pak, ya. Kurang Ya, betul. ya, kurang. Dan wajib ada itu di hasil penelitian orang lain. Ini. Ya, Ini wajib ada nih. ya, baik, Pak. Baik, nanti ditambahkan. Hanya itu saja ya, Pak, ya. Betul. Berarti yang lain aman. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Bapak, Terus maaf, siapa lagi? saya Rahmati. Maaf sebentar. Ya. Berarti tadi saya latar belakang itu kan hasil observasi gurunya sudah ada, terus penelitiannya sudah ada. Berarti kurang satu lagi ya Pak, antara hasil rapor atau boleh ada Ah, keterampilan berbicara gitu ya. iya betul. Oh, Dalam bentuk angka ya Bu ini ya. Jadi biar presentasinya kelihatan ya. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Bapak. Pak, izin saya sudah kirim Pak, tapi belum terbaca. Siapa? Fitri Maulidia Pak. Bu Fitri. Jadi Bu Fitri itu rumusan masalah, tujuan, dan kerangka berpikir. Iya Pak. Ya. Nah, saya ke rumusan masalah nih Bapak Ibu. Rumusan masalah itu nih, kalau kuantitatif yang survei, Bapak Ibu tulis seperti ini. Jangan menambah kata atau kalimat di luar dari itu. Misalkan X1-nya apa, Bu Fitri? Bapak izin saya kualitatif Pak. Oh, kualinya apa? X1-nya strategi penerjemahan Pak. Nah, berarti strategi penerjemahannya bagaimana strategi penerjemahannya? Terus yang kedua bagaimana? X2-nya transfer makna Pak. Nah, bagaimana itu transfer maknanya gitu ya? Oh iya. Nah, Oke, jadi Pak. bentuknya bagaimana? Ya, Iya Pak. ada lagi Lalu yang rumusan masalah? Terus Bu Sofi. Bu Sofi juga sama ya.
rumusan masalahnya, tujuannya, dan kerangka berpikirnya. Berarti dipecah nih, bagaimana komparatif nilai budayanya satu. Yang kedua, bagaimana pendidikan karakternya. Yang ketiga, bagaimana implikasinya. Jadi cukup tiga aja. Ya. Bapak, Ya. izin Pak, di rumusan masalah saya itu yang dicoret bagian 3 dari hubungan antara strategi penerjemahan X1 dan transfer maknanya dicoret terus diganti implikasi ya Pak? Iya, betul. Udah? Siapa lagi? Saya Pak, setelah Sofi Pak, Atifatur. Jadi ini kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikirnya ini apa namanya belum pas. Bisa kasih contoh kerangka berpikir ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak? Ya, Pak. Oke. Jadi untuk membuat kerangka berpikir itu, nah, Bapak Ibu tujuannya berapa? Misalkan Bu Umi apa tujuan pertama itu? Bu Fitri, Bu siapa lagi? Yang kuali apa kuanti? Iya Pak, di kerangka berpikir, tujuan dan kerangka berpikir. Ibu tujuan pertamanya apa misalkan? Apa tujuannya? Kalau saya tujuannya itu kesesuaian pencapaian pembelajaran dengan bukunya gitu Pak. Jadi Bapak Ibu, tujuan pertama Bapak Ibu apa yang ada di bab 1? Tulis di sini. 1 apa? Baru dibikin 3 paragraf di bawahnya. Bapak Ibu bikin seperti itu nggak? Pak, Hah? kalau saya belum Pak. Nah itu maksudnya, salahnya di situ. Iya, iya, oke. Berarti yang di bab 1 itu tujuan pertamanya dijelaskan lebih detail gitu ya Pak? Betul, dibikin kerangka berpikir. Baik Pak. Satu tujuan itu Bapak Ibu bikin 3 paragraf minimal. Oke. Tuh. Terus tujuan kedua, bikin lagi 3 paragraf di bawahnya. Jadi jangan dibikin satu kerangka berpikirnya. Oh, baik Pak, baik Pak. Nah, yang keliru kerangka berpikir siapa lagi? Bisa dipahami nggak? Saya Pak, Putri. Izin Putri, Pak. mana? Kerangka berpikir Bu Pak. Fitri, Bu Fitri, bisa nggak? Udah aman belum? Jadi Yang catatannya kerangka berpikir Pak. Iya, maksudnya Ibu udah bisa paham belum kesalahannya? paham Pak, kurang pengembangan paragraf. Nah, itu ya. Jadi diure satu-satu ya. Terus Maksudnya diurai bagaimana Pak? Diure minimal 3 paragraf kayak gini nih. 1. Ibu apa pertama? Bu Putri pertama apa? Tujuan pertama apa? Sebentar Pak, izin saya cek dulu Pak. Apa pertamanya? Nah, terus di sini 1, baru dibikin 3 paragraf gitu. Bapak izin nanya, jadi dari Ya, tujuan penelitian itu kan satu persatu nanti diperjelas di kerangka berpikir. Berarti betul. nanti eh, ketika kerangka berpikir kita akan tulis 1. Contohnya kan penyelesaian mengetahui kesesuaian materi pembelajaran bahasa Inggris dengan capaian pembelajaran kurikulum Ya, merdeka bikin gitu. 3 Nanti paragraf diperjelas, di nanti bawahnya. ya 3 paragraf.
Nanti setelah 3 paragraf, nanti Nomor saya 2. berlanjut ke nomor 2 gitu, Pak. Dan itu akan ditulis judulnya juga atau gimana, Bikin Pak? lagi nomor 2, bikin 3 paragraf lagi. Iya, maksudnya judul apakah dikasih sub judul lagi kayak Bikin lagi 2 judulnya oh, nih. baik, Pak. Tuh. Ya, ya. Sebanyak tujuan Bapak Ibu berapa? Tujuannya 4, bikin 4. Oke. Wah, punya saya banyak lagi, Pak. Pak, izin untuk Putri sudah dikirim ke chat box, Pak, untuk rangka berpikir. Izin masih belum paham, Pak. Nah, Bu, ini sama Bu Bu Atip juga sama, baru 1 doang ini ya. Iya nggak? Iya, Pak. Saya tujuannya banyak nih, Pak, ternyata, Pak. Berarti berapa? Nanti berlembar-lembar, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Nah ini Bu Putri, kerangka berpikirnya berapa nih Bu Putri ini yang ditulis nih? Hanya 1, Pak. itu harusnya berapa? Sesuai dengan tujuan ya, Pak? Betul, harusnya 3. Oke, saya ada 6, Pak. Saya boleh kaji ulang dikurangin atau gimana, Pak? Iya, iya. Bapak minta diskon. Iya, dikaji. Diskon. Kebanyakan nanti, Pak. Iya, iya. Coba di itu dulu, diramu dulu, nanti dicek dulu lagi, saya cek lagi nanti ya. Oke, baik, Pak. Nah, namanya. Jadi jangan Bapak Ibu bikin satu kerangka berpikir diutuh satu, tidak gelondongan. Tetapi Bapak Ibu pecah sesuai dengan tujuan. Itu. Ya. Pak, Bapak izin. Hmm. Bapak selalu coret kata-kata menganalisis hubungan. Itu harus diganti pakai implikasi gitu, Pak. Iya. Kan Oh, di sini saya tulis di apa namanya di bab 2 lanjutan kan ada nih. Nih. Ya kan? Mana di sini? Di bab 1 ya. Bab 1. Lanjutan bab 1. Nah, ini kan rumusan masalah nih. Ini yang survei, kemudian ini yang eksperimen, ini yang pengembangan, ini yang novel ini. Tuh, oh, tuh. Ini ada berapa nih? Jadi dipecah setiap objek yang kita teliti itu satu, rumusan masalahnya 1. Ya, itu. Tapi kalau Pak Arif itu berarti 3 rumusan masalahnya. Jelas, kira-kira Bapak Ibu? Iya, Pak. Sejauh ini jelas, Pak, untuk kerangka berpikir. Udah. Berapa yang dibuat? 6. Bukan. Diskon lah, Pak, ya, Pak, nanti, Pak. Saya coba baca ulang nanti, Pak. Minimal 3 rumusan masalahnya. Baik, Minimal. Pak. Oh, minimal ya, Pak. Oke. Udah paham kerangka berpikir? Iya, Pak. Paham, Pak. Jelas, Pak. Bapak, saya mau nanya lagi, Pak. Jadi kan kalau kalau tujuan berpikirnya kan tujuan berpikir itu nanti akan jadi kerangka berpikir ya, Pak. Tujuan penelitian akan menjadi kerangka berpikir dan itu akan relate ke rumusan masalah ya, Pak. Ketika tujuan penelitiannya kita kaji ulang, berarti rumusan masalahnya pun kita harus kaji ulang begitu ya, Pak, atau gimana? Iya, pokoknya rumusan masalah, tujuan, kerangka berpikir itu harus sinkron jumlah dan urutannya. Baik, oke. Tidak boleh beda. Jadi rumusan masalah, tujuan, kerangka berpikir, hasil pembahasan, simpulan, tetap konsisten itu. Iya, oke. Ya, sesuai dengan yang kita rumuskan ya. Kalau rumusannya 3 ya sampai tujuan kerangka itu tetap 3. Iya. Pak. Nah, ada lagi nggak? Sebentar, Iya, saya lihat. boleh lanjut nggak Pak yang selain yang masih yang punya saya yang Atifah?
punya saya yang hipotesanya itu tidak ada gitu tulisannya. Maksudnya saya hapus atau bagaimana? Kalau kualitatif itu nggak ada hipotesis. Oke. Berarti yang ada hipotesisnya itu hanya kuantitatif. Oke. Siapa lagi ya tadi ya? Tadi Bu Sofi udah ya? Sudah, Pak. Bu Cuman itu Sofi. tujuan masalahnya, Pak. Iya, iya, Ibu, tujuannya ini ada 4 ini kan? Ibu Iya, lihat yang Pak. ini. Ini kan udah dikirim ke grup kan, yang ini kan? Yang ini, Sudah. ini ya. Ibu ikutin ini ya. Baik, Pak. Yang Ibu kaji apa nih pertama? Kedua apa? Ini kan novel, Ibu ganti film di sini gitu ya. Mm-mm. Nah, Baik, tinggal baik. menyelesaikan aja. Terus siapa lagi? Dua siapa di atasnya? Tadi Bu Fitri Maulida udah ya? Udah, Pak. Tujuan udah paham? Lumayan, Pak. Terus Bu Sofi udah, Bu Atipatur udah, terus siapa lagi? Bu Zulia. Bu Zulia udah belum nih? Saya belum, Pak, masih di JNE, tapi itu nggak kebaca tulisannya, Pak. Apa ya? Ini kan udah jelas nih. Ini kan rumusan masalah, tujuan, landasan teori dan kerangka berpikir. Jadi sama salahnya ini berat ya. Nanti Bu lihat rumusan masalahnya ya. Kemudian Iya, lihat Pak. tujuannya. Jadi harus sinkron antara rumusan masalah dan tujuan. Berarti Ibu ini rumusan masalahnya ada berapa nih? Ada 3, Pak. 4 ditambah Oh, harus 4, Pak. perbandingan. Yang terakhir yang keempat apa? Yang keempat apa? Yang keempat. Yang keempat apa? Implikasi. Betul, ini yang Ibu lihat tuh. Oh, Yang ini. Tuh. Yang ini. implikasi. Ya, novel atau film. Ini sama aja. Ya. Oh, iya, Pak. Ya kan? Iya. Udah, ada gambaran belum? Iya, Pak. Ada sedikit. Terus apa lagi? Ini udah Bu Putri udah. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Pak, izin untuk kerangka berpikir kualitatif itu harus sesuai dengan tujuan ya, Pak? Betul. Ini kan yang saya tulis ini. Ini kan paling relevan. Ini kerangka berpikir. Tuh. Ya. Untuk kerangka berpikir harus nomor ya, Pak, bentuknya. 1, 2, 3 gitu. Ya, 1 itu judulnya apa? Kayak gini. Tuh. Judulnya apa dulu? Judul ini diambil dari mana? Dari mana ngambil judulnya ini? Dari tujuan ya, Pak? Betul. Baru di bawahnya dibuat apa? Pengembangan paragrafnya, Pak. Iya, paragrafnya seperti itu. Ya. Baik. Udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pastikan dulu rumusan masalahnya. Itu yang utama, rumusan masalahnya. Dipastikan dulu. Pak izin. Ya.
Apa boleh minta filenya, Pak, untuk acuan yang ini kerangka berpikir? Yang ini, Ya, ya nanti di saya itu ya. baik, terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pokoknya kuncinya itu ada di sini. Ada di rumusan masalah. Ini kuncinya di sini. Kalau ini rancu, tujuannya juga pasti rancu. Kerangka berpikirnya juga rancu. Jadi difikskan dulu ya rumusan masalahnya. Ya, harus benar-benar fix dulu rumusan masalahnya. Ya, karena tujuan itu ngambilnya dari rumusan masalah, baik urutan maupun jumlahnya itu harus sama. Ya, jadi sekali lagi kunci utamanya itu adalah di rumusan masalah. Harus sinkron. Kalau ini keliru di rumusan masalah, otomatis di tujuan dan kerangkanya pun harus pasti keliru. Ya, karena tidak sinkron. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara saya nulisnya. Nah, ini sudah saya tuangkan Bapak Ibu. Untuk yang survei, Bapak Ibu tulis seperti ini, tinggal merubah X1, X2, dan tempatnya. Bapak Ibu ganti dengan variabel masing-masing. Ya, jangan menambah kata atau kalimat apapun yang sudah saya tulis contoh seperti ini. Misalkan ada kata antara, ya nggak usah, di sini nggak ada. Gitu. Nah, kalau yang eksperimen bentuknya seperti ini. Dari mana kita tahu judul kita eksperimen atau survei? Tadi di dalam kurung itu kan udah sebetulnya udah ditulis tuh. Survei pada, oh berarti saya jenis penelitiannya adalah survei. Kalau dalam kurungnya eksperimen, oh berarti saya ngelihatnya contoh perumusan masalahnya seperti ini. Karena cara penulisannya itu berbeda dengan yang survei. Kalau yang survei itu X1, X2 secara bersama itu nomor 1. Tapi X2, X2-nya kalau eksperimen di nomor 3. Tapi harus ditambah dengan kata interaktif. Ya, dalam bahasa statistik interaktif itu adalah bersinggungan. Garisnya itu bersinggungan antara X1 dengan X2. Jadi harus ditambah. Bedanya di situ. Harus hati-hati ya. Antara survei dengan eksperimen. Kalau pengembangan, Bapak Ibu cukup tulis seperti ini. Ada 3. Kalau Bapak Ibu analisis novel dan film, nah ini Bapak Ibu ikutin ini. Tuh, ikutin. Ya. Ikutin aja. 1, 2, 3, 4. Oh ya udah, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Tergantung dari objek yang Bapak Ibu teliti. Sehingga nanti kalau udah ini fix, Bapak Ibu tinggal copy di sini, paste di tujuan. Itu. Paste di tujuan, tinggal menghilangkan kalimat tanyanya saja. Itu. Pak, izin Pak nanya, kalau Ya, analisa itu kita ngikutin template-nya yang novel atau yang mana Pak? apa tuh? Kalau analisa. Sama yang ini. Oh oke, berarti nanti saya 4 Pak, jadinya nggak jadi 6 Analisanya apa? buku. Tapi kan bukunya ada 2 Pak, makanya jadi banyak. Oh, bukunya kan ini, buku ini dan buku ini jadi satu di sini. Oh jadi 1, oke baik Pak. Buku ini gitu ya. Oh, jadi nggak satu-satu ya Pak? Yang kemarin Enggak, saya satu-satu kayak bukan bagaimana satu putusan aja, dua-duanya langsung dibandingkan langsung. gitu. Tapi Oke, yang jadi pemisahnya cuma yang objek kajiannya aja ini. oke, baik Pak. Nah, di sini berarti kan dan ini gitu. Nah, gini. Tuh. Oke. Nah, jelas nggak? Ya, jelas Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Dokter.
Pak Arif nanti 3 ya rumusan Tiga, masalahnya ya. baik. Iya. Nah, kalau judul saya ada koreksi, berarti seterusnya seperti tujuan, latar Beda. belakang. Berubah. Berubah ya Pak Dokter ya? Iya. Aduh, Landasan teori juga Bapak nambah 1 ya. baik Pak Dokter, siap. Makasih arahannya Pak Dokter. Berarti 3, rumusan 3, tujuan 3, kerangka berpikirnya 3. Baik, makasih Pak Dokter. Pak Dokter izin, Ya, mengenai judul Pak Arif, misalnya kalau saya ada mau meneliti grammar nih Pak, berarti harus 3 juga ya Pak? Karena sebelumnya saya lihat di perpus itu ada 2 rata-rata gitu Pak. iya, yang dulu 2, sekarang harus 3. Berarti kebijakan baru ya Pak ya? Ya, karena rumusan masalahnya harus 3. Kenapa begitu Pak Dokter? Kok dulu 2, sekarang harus 3? Karena itu tesis rasa skripsi. Oh, begitu. Berarti kalau berkaitan dengan grammar gitu berarti 3 ya Pak ya? Enggak harus berkaitan dengan grammar. Jadi yang diteliti itu adalah bukan grammarnya yang harus itu, tetapi kalau Pak Arif ini kan analisis konten teks siswanya. Gitu. Ya, Ya. baik-baik Pak. Jadi Kalau saya tetap keterampilan 2, Hah? kalau saya tetap 2, saya harus beralih ke mana Pak? Kalau 2 itu berarti kan ke kuanti, pengaruhnya gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Apa beralih ke sana aja ya Pak? Ke pengaruh. Iya, Lemah kayak aku, Sir Arif. sebetulnya kalau Pak Arif itu persis novel atau film sebetulnya. Iya, iya. Karena yang kita analisis itu adalah masing-masing siswa itu hasil karya dia, kita analisis 3 hal tadi. Oh, iya, iya. Iya nggak, Pak Arif? Iya, iya, baik, baik. Baru paham. Jadi ininya berapa, kenapa masalahnya gitu kan? Iya, betul. Pak Arif, maaf, itu ya kualitatif apa kuantitatif? Kuanti. Kuanti. Makanya sekarang Niatnya Pak. kuanti. Niatnya kuanti. Oh, kuanti. berarti Nah, sama sekarang harus tentukan dulu Pak Arif mau kuanti apa kuali. Ya, Oh, kuanti. iya. Kalau kuanti Bapak nggak usah nambah. Kalau kuanti nggak usah nambah kan? Nggak usah nambah. Iya, iya. Bapak tinggal merubah rumusan masalahnya saja. Oh, iya. Saya istiqoroh dulu deh, pilih kuanti apa kuali. Ya, baik Pak Dokter. Nanti saya istiqoroh dulu. Buat pertimbangan aja. Iya, baik Pak Dokter. Kalau saya Pak, yang tadi yang Bapak kasih judul itu yang saya harus tambah dan kuanti kan, kuanti. Kuanti. Berarti apa yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu Nggak dikurangi? perlu ditambah, nggak perlu dikurang, udah gitu aja. Oh, oke, berarti udah ini kuanti, oke siap. Karena kita melihat dampaknya, kalau Pak Arif kan analisisnya yang dilihat detil. Oh, berarti ya kalau aku kan lihat dampak dan pengaruhnya kan. Kalau para Arif berarti lebih ke eksperimen kan ya? Bukan eksperimen, jadi melihat hasil karya siswa satu ditelaah, dibaca satu-satu. Oh iya. Mana yang salah kopnya, mana ininya gitu ya kan? Jadi lebih sulit ya Pak Dokter ya kalau saya pilih itu ya. Jadi lebih sulit ya kalau saya pilih itu ya. Betul. Ya, karena per anak Pak Arif, karena per anak. Nanti Bapak itu dapat telaah satu persatu nanti. Ya, satu persatu. Pak, kalau per anak minimal berapa anak Pak? Sama kayak survei. Jadi kita tentukan dulu populasi sampelnya nanti. Oh iya. Pak. Jadi bukan berapanya, harus ditentukan sampelnya karena dia termasuk dalam lebih ke arah survei sebetulnya itu. Oh, oke. Ya. Yaudah Pak Arif, kuanti aja, kuanti. Nanti saya istiqoroh dulu. Ya, dipikirin dulu nanti, Pikirkan dulu. Makasih Pak Dokter. Iya. Izin Pak Dokter. Saya itu catatannya perhatikan penulisan landasan teori itu tadi ngelompat dari yang pertama tadi ya. Itu yang perlu diperhatikan hanya penulisannya aja atau bagaimana Pak? Bapak udah mulai dari Y belum? Mulai dari Y juga gitu, tapi mungkin ada catatan kurang lengkap atau bagaimana gitu. Itu di situ catatannya ada Y dulu, X1 dan X2 gitu. Iya, nanti Bapak mulai dari Y dulu. Y-nya apa? Y-nya itu keterampilan membaca pemahaman teks deskriptif.
Nah, teks berarti di sini Bapak deskripsi. tulis ini nih, nomor 1. Mm-mm. Ya, Ya, udah. udah itu tulis, cuman nggak pakai anakan subbabnya itu loh. Oh, Jadi berarti pengertian kurang itu, jadi masih jadi nah, ini satu Bapak gelondongan gitu. uraikan, kalau ini sudah, nanti Bapak uraikan satu-satu ya. Mm-mm. Uraikan satu-satu. X1-nya adalah penguasaan kosakata, X2-nya itu teknik membaca. Ya, nanti kalau X2-nya itu kayak gini nanti. Tuh, nih, pengertiannya, faktor penyebabnya, indikatornya gitu. Ya, Nah, ada kalau sub-subnya ya. Bapak uraikan lagi nih. Nih, kayak gini kan berapa sub ini? Ya, Satu ini ada banyak nih. Keterampilan, terus keterampilan berbicara bahasa Inggris, keterampilan berbicara bahasa ada 4 bagian. Ya, nanti Pak Tuh dipelan-pelanin aja ya. ya siap-siap. Terima kasih Pak Dokter. Bapak Terus saya Bu mau Zaro ya. ya, untuk mengenai survei tadi, form untuk surveinya itu harus berbentuk kayak kuesioner kertas gitu apa melalui form gitu boleh nggak Pak? Survei itu jenis penelitian. Ya, Kalau JIPOM itu alat bantu mengumpulkan data. nah, ya maksud saya itu alat mengumpulkan datanya boleh melalui form gitu. Boleh, boleh pakai telepon, boleh pakai JIPOM, bebas. Tapi Ya, perlu kalau misalnya pakai form gitu perlu ada bukti cetak dalam tesisnya nggak Pak? Maksudnya enggak, di print out enggak. nggak usah. Ya, enggak. Oh ya, siap. Makasih Pak. Kalau oke, sekalian saya kirim ini dulu deh ya buat panduan Bapak Ibu. Saya kirim ke grup ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Ke grup mana ya Pak Tunggu? Grupnya yang mana? Tesis, Pak. MIPA, Bahasa Indonesia, oh ini. Oke, ya ya. Ini saya bagikan ke Bapak Ibu. Satu, dua, tiga, empat. Bentar, Bapak Ibu. Tadi kerangka berpikir ya. Contoh kerangka berpikir. Apalagi Bapak Ibu? Tapi ntar dulu saya jelasin. Contoh kerangka berpikir ya Bapak Ibu ya.
Nah, itu saya kirim kerangka berpikir, contoh kerangka berpikir. Yang kedua, saya kirim bab 3, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngedit aja itu. Ada bab 3 yang survei, ada yang penelitiannya eksperimen, ada yang sastra, ada yang analisis buku. Tinggal Bapak Ibu pilih sesuaikan dengan jenis penelitian masing-masing. Nah, coba Bapak Ibu buat ya. Minggu depan saya bahas bab 3-nya. Kita coba buat masing-masing nanti. Langsung kita buat langsung praktik membuat maksudnya di minggu depan. Sehingga satu pertemuan kelar bab 3 Bapak Ibu. Gimana? Sedang mau coba Ya, diperhatikan dipilah dulu. dulu keinginannya. Sesuai dengan penelitian masing-masing, pilah dulu. Ya, kalau yang survei, Bapak Ibu download yang survei ya. Kalau yang eksperimen, kan ada tuh di dalam kurung eksperimen, berarti yang ambilnya eksperimen. Dalam kurungnya survei, ini gitu. Yang buku ada, yang sastra apa, tinggal pilih aja di situ. Ikutin itu. Ini rumusnya juga boleh pakai yang di dalamnya. Rumusnya boleh pakai yang di dalamnya. Apa? Rumusnya Pak, rumus teorinya. Rumusnya sama, jangan diganti. Oke, berarti cuman ini tujuan sekolahnya aja diganti. Ya, besok kita buat. Oke. Sekolahnya sama instrumennya. Ya, baik Pak. Itu aja yang dirubah. Selebihnya sama. Rumusnya dari dunia sampai akhirat sama, belum berubah. Ya. Udah jadi tuh bab 3-nya, tinggal Bapak Ibu ngerubah doang itu. Udah dibuatkan gitu, maksudnya tinggal ngerubah doang. Ya. Sekali lagi, minggu depan belum fix, dipastikan dulu judulnya Bapak Ibu. Ya Pak Arif ya. Pak Arif mau kemana nih ya, ditekanin dulu. Jadi nanti biar fix semua. Terus siapa lagi? Bu Mary juga ya. Udah fix judulnya udah ya. Terus tadi Bu siapa tadi? Ya. Nah, itu dipastikan. Setelah itu Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang saya berikan di bab 1, bab 2 gitu ya. Sama bab 3-nya disesuaikan nanti. Sehingga Baik, Pak. nanti sudah fix, proposal Bapak Ibu itu sudah fix kan. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Cukup lapar maksudnya udah siap. Tahu aja Pak Dokter. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan Bapak Ibu. Bapak Ibu telah dulu dah itu ya. Nanti pokoknya teks Bapak Ibu telah dulu, bab 3-nya ditelah dulu ya. Nah, minggu depan baru kita sudah ini. Baik, Pak. Coba buat bab 3-nya secara bareng-bareng besok itu. Langsung ketik langsung ya. Rubah ini kita tungguin. Tempat, rubah dulu. Yang belum kita tungguin. Semester depan baru selesai, ya tungguin aja baru selesai gitu ya. Ya, yang penting pokoknya selesai lah. Pokoknya minggu depan bab 3-nya ya. Yang penting apa dulu Bapak Ibu dibaca dulu. Dipilah dulu mana bagian masing-masing diambil ya. Oh saya ini, udah dipastikan dulu.
Saya kira itu, Bapak Ibu ada pertanyaan atau yang ada yang tidak bertanya? Kalau kurang ngerti bisa chat pribadi ya, Pak. Ya di WA aja nggak apa-apa WA. Ya. Baik, kalau gitu. Nah, cukup? Cukup, Ya cukup ngantuk. cukup lapar, Pak. Oke, baik Cukup, Bapak Ibu. cukup kaget Pak, banyak juga rumusnya. Jangan dilihat nanti rumusnya Bu, itu kita pakai semua. Ya biarin aja udah. Nanti tapi saya jelasinnya nanti minggu depan aja. Baik, saya kira itu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Makasih Pak Dokter. Astagfirullahaladzim.